Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Rumah Abi akan mereview lagi rumah subsidi nih. Desainnya keren banget, renovasinya oke banget. Simak terus. Namun sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, channel ini bahas tentang inspirasi rumah idaman ya. Maka dari itu like dan subscribe jangan lupa ya. Oke, kita bahas rumah ini. Rumah ini adalah salah satu rumah subsidi dengan ukuran dia 30/60 teman-teman awalnya. Namun setelah direnovasi seperti ini, full bangunan jadi 60/60 ya. Nah, tampak depan ini keren banget nih, pemilihan dari gerbangnya, dari tamannya, dan desain-desain dari terasnya. Ini menurut saya sangat inspiratif banget ya. Jadi buat teman-teman yang ingin merenovasi rumahnya, terutama rumah subsidi, boleh ditiru nih desain rumahnya. Nah, kita masuk yuk ke bagian carportnya. Di carportnya ini dia memiliki ukuran 3 meter kali 4 meter teman-teman. Jadi untuk carport seperti ini dikasih keramik model kasar ya. Ini sih menurut saya sudah sangat bagus banget ya pemilihannya ya. Bentuk-bentuk 3 dimensi seperti ini. Dan biasanya untuk carport seperti ini, untuk ukuran misalkan pengen masuk mobil Avanza, biasanya nggak muat teman-teman kalau posisinya itu cuma 4 meter. Biasanya city car aja sih 3,6 meter itu masuk banget. Nah, di bagian depan dikasih meja-meja kursi kayak gini ya. Jadi buat nyantai-nyantai ataupun buat menerima tamu oke banget ya. Dan yang paling saya suka di rumah ini adalah pemilihan warnanya yang cukup variatif ya. Jadi ada warna pink, warna biru, warna abu-abu ya, perpaduannya sangat matching sekali sih menurut saya. Nah, di bagian teras yang sebelah kiri itu tuh ada sisa tanah yang harusnya jadi taman sih teman-teman, tapi ini dibikin ruangan lagi ya. Jadi ukuran 3 kali 3 meteran ya di sebelah sini teman-teman. Nah, untuk temboknya sendiri, pagernya ini lebih kurang sekitar 1,8 meteran ya. Jadi pagar ukuran segini sudah sangat cocok ya. Dan untuk bagian atasnya, di bagian atasnya sudah memakai drop ceiling variasi teman-teman. Jadi warna si plafonnya itu dibikin kayak warna-warna langit gitu ya, biru-biru muda seperti ini. Dan untuk plafon-plafon drop ceiling memang sangat bagus teman-teman, daripada hanya polosan aja ya. Nah, untuk di rumah subsidi ini kusennya dan pintunya sudah sangat mumpuni teman-teman ya. Tapi di sini pakai kayu ya. Jadi belum pakai aluminium. Dimana untuk bukaan jendelanya itu ada 4 di sisi sebelah kiri dan 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Sudah sangat oke lah. Dan di bagian pintu pun ini dikasih tralis tambahan ya teman-teman ya. Jadi untuk keamanan pasti sudah sangat oke banget. Dan untuk pintunya pun kayu nih teman-teman, kayu yang bener-bener kayu ya, bukannya kayu dilapisin triplek. Karena beberapa saya lihat rumah subsidi itu tengahnya triplek gitu teman-teman. Namun untuk bagian interior, di sini interiornya dikasih hanya sofa satu teman-teman, sofa single dengan 3 seater seperti itu. Pemilihannya pun oke banget. Dan untuk bagian lantainya, lantai bawahnya itu pakai granit ya. Dia sudah 60 x 60. Dan untuk ukurannya sendiri, rumah ini di bagian interior khususnya ruang tamu ini memiliki ukuran lebih kurang 3 meter kali 4,5 meteran teman-teman ya. Jadi terasnya, garasinya 4 meter, interior di ini 4 meter. Nanti untuk sisa tanah belakangnya berarti ini ya, untuk ruang tamu ini 4,5 meteran teman-teman. Sisanya nanti 1,5 meter untuk kamar mandi, karena panjangnya sendiri total tanahnya itu 10 meter dan lebarnya 6 meter. Dan pemilihan di bagian penataan untuk ruangannya pun sudah sangat oke ya. Jadi ada kotak P3K dan
tempat-tempat hiasan dinding. Ini sudah sangat mantap sekali. Apalagi kalau misalkan pemilik rumah itu punya anak kecil, biasanya nggak bisa rapi teman-teman, karena saya sendiri pun mengalami niatan mau rapi tapi anak-anak itu suka main-main, ya berantakan lagi gitu sih. Dan untuk penataan mainannya pun, jadi di sini bisa dijadikan tempat ya bersantai, berkumpul ketika kita nonton TV ya kan. Anak-anak duduk di bawah, kita duduk di sofa. Wah, enak banget teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen bangun rumah dengan standar desain dengan 2 kamar, teman-teman bisa menyontoh desain rumah ini ya. Carportnya dia 4 meter, untuk taman sebelah kiri 3 kali 3 meter, 2 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama itu dia ukurannya 3 kali 3, kamar tidur yang kedua 2,5 kali 3 meter. Nah, untuk bagian atas di plafonnya, untuk interior ini plafonnya sepertinya saya lihat masih bawaan dari developer teman-teman. Hanya di list aja ya, ditambahin list kiri kanannya, pinggir-pinggirnya seperti itu dicat. Dan untuk plafon sih menurut saya ini pembuatannya pun masih oke kok, nggak ada masalah. Dan untuk gordennya cakep ya, warnanya warna gold gitu teman-teman. Nah, kita lihat yuk ke bagian kamar nih. Kamarnya sendiri dia 3 kali 3 meteran. Jadi kalau 3 kali 3 meter menurut saya sudah, untuk ukuran rumah 30 meter sudah sangat cukup ya teman-teman ya. 3 kali 3 meter ini kalau misalkan teman-teman pengen pasang AC ya setengah PK cukup teman-teman. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen pakai kasur ukuran 1,8 kali 2 meter pun masih muat teman-teman, masih bisa. Oke, kita lanjut yuk ke bagian kamar yang kedua. Biasanya kamar kedua itu kalau misalkan anak-anak kita masih kecil hanya dipakai untuk kamar cadangan ya, artinya bisa dipakai juga untuk gudang juga teman-teman. Dan di sini dikasih kasur sih, tapi sih ukurannya 3 meter kali 2,5 meteran. Cukup ya, cukup banget teman-teman. Dan jangan lupa untuk rumah subsidi itu biasanya kiri kanannya berdempetan ya, satu tembok untuk 2 rumah. Jangan lupakan untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara harus ya teman-teman. Oke, kita bahas yuk ke bagian area belakang. Nah, di area belakang ini sisa tanahnya 1,5 meter, dimana sebelah kiri ada kamar mandi. Kamar mandinya sendiri kalau saya lihat ukurannya 1,5 meter kali 2 meteran ini teman-teman. Dan untuk klosetnya kloset duduk teman-teman, namun untuk temboknya nih belum full keramik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tembok yang bagus harusnya sudah full keramik sih menurut saya ya. Desainnya sudah sangat oke banget, dan ini dikasih shower teman-teman, oke banget ya. Namun untuk tembok yang atas dicat warna-warni seperti ini ya, jadi kesannya kayak apa ya, kayak nyatu gitu ya. Tuh, oke banget lah untuk desain dari rumah ini, inspiratif menurut saya. Jadi bisa teman-teman tiru ya desainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar rumah subsidi, biasanya pertanyaan muncul itu, Mas, berapa budget untuk renovasi rumah seperti ini? Kalau rumah saya sih untuk renovasinya hampir-hampir mirip nih seperti ini. Biasanya untuk renovasinya di kisaran kalau mau full bangunan seperti ini teman-teman ya, antara 40 sampai 70 jutaan teman-teman. Biasanya sih seperti itu, tergantung dari pemilihan bahannya, terus lama pengerjaannya, dan juga kualitas bangunannya ya, biasanya seperti itu. Namun untuk tahun yang 2017 saya pernah renovasi rumah seperti ini habis di angka 45 jutaan teman-teman. Itu pun tukang dari saya pribadi ya, jadi saya nggak nyari tukang di luaran, namun tetap dibayar ya. Dan jatuhnya saya borongan jasanya aja, untuk bangunannya bahan-bahannya saya beli sendiri teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat untuk dapurnya ini di sebelah kanan nih ya, di sini nyempil aja nih teman, 1,5 meter.
desainnya sudah cukup oke ya, sudah cukup menarik sih teman-teman. Karena untuk penataan barangnya pun sudah sangat mumpuni banget ya. Oke lah, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan like dan subscribe-nya. Jangan lupa teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.